kan? Dalilnya mudah. Pendapat yang kedua, nanti yang mungkin sebagian agak kaget kalau mendengarkan ini. Ini sudah pernah saya bahas ketika kelahiran Rasulullah, membahas tentang kelahiran Rasulullah. Dalam satu periwayatan dari Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas, keduanya mengatakan bahwa pada tanggal 12 Rabiul Awal itu hari Senin 12 Rabiul Awal itu hari kelahiran Nabi, hari wafatnya Nabi, hari diutusnya Nabi, hari berhijrahnya Nabi. 4 ya. Hari lahirnya Nabi, hari wafatnya Nabi, hari diutuskannya sebagai atau diangkatnya menjadi Nabi, dan yang terakhir hari hijrahnya Nabi. Kalau urutannya berarti lahirnya pada tanggal hari Senin 12 Rabiul Awal, diutuskannya 12 Rabiul Awal, hari Senin juga. Hijrahnya 12 Rabiul Awal, wafatnya 12 Rabiul Awal, sama hari Seninnya. Periwayatan ini periwayatan yang sahih sampai kepada dua sahabat Nabi, namanya Jabir bin Abdullah, yang satu lagi Ibnu Abbas. Keduanya meriwayatkan bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, itu kelahiran, wafat, hijrah, diutus atau diangkat menjadi Nabi. Maka sehingga di sini menjadi landasan tersendiri. Pun ada bukti yang lain. Bukti yang lain, kita tadi katakan Nabi usia berapa? Nabi usia berapa ketika diangkat menjadi Nabi? 40. Genapnya 40 tahun berapa? Kapan genapnya 40 tahun? Kapan genapnya 40 tahun? Ya ketika datangnya bulan Rabiul Awal. Nabi kapan lahirnya? 12 Rabiul Awal. Genap 40 tahun kapan? Iya 12 Rabiul Awal. Jelas ya? Itu alasan yang kedua. Jelas? Karena tadi kan kita sudah sepakat, Nabi diutuskan usianya berapa? 40. Enggak ada perselisihan di sini. Dinukilkan ada ijma 40 tahun. Ya. Baik, pertanyaannya berarti Nabi pas 40 tahun. Pas 40 tahun itu terjadi pada bulan apa? Rabiul Awal. Kenapa Rabiul Awal? Ya karena bulan itulah dia dilahirkan. Ya kan? Lahir itulah dia dilahirkan. Ya sehingga pas 40 tahun. Jelas ya? Itu pendapat yang kedua. Baik. Di sini ada pendapat yang mungkin bisa menggabungkan dua pandangan ini. Apa itu? Sebelum menggabungkan dua pandangan ini, bagaimana yang berpendapat Nabi diutusnya atau diangkatnya di bulan Rabiul Awal? Menjawab, bukankah Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan? Ya, Al-Quran kan diturunkannya di bulan Ramadan. Pertanyaannya, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan itu maksudnya awalnya atau seluruhnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah? Ini sedikit lagi perlu dijabarkan. Ada periwayatan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa di bulan Ramadan inilah Allah tabaraka wa ta'ala menurunkan Al-Quran secara utuh di Baitul Izzah. Baitul Izzah ini ada satu tempat di langit pertama. Maka kenapa langit pertama itu diperketat, nanti akan diketahui, diperketat dengan bintang-bintang yang itu untuk mengantisipasi adanya jin atau setan yang menembus langit pertama agar tidak bisa mencuri kabar langit. Disebutkan bahwasanya itulah terjadinya Lailatul Qadar. Ketika diturunkan Al-Quran secara utuh seluruhnya, dan ini terjadi di awal Islam. Ketika Nabi diutus menjadi Nabi, sebelum diturunkan wahyu secara keseluruhan, kan wahyu turunannya bertahap, ayat, surat, tapi secara utuh sudah ada Al-Quran. Al-Quran itu sudah ada secara utuh di Lauhul Mahfuz. Karena kan kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, termasuk Al-Quran sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Walaupun diturunkannya kemudian.
Diturunkannya kepada Nabi, ya kemudian ketika Rasulullah sudah diangkat dari Nabi, diturunkanlah secara bertahap. Tapi Al-Quran itu sudah ada di lauhul mahfuz. Ya, fi kitabin maknun. Dalam sebagian penafsiran, fi kitabin maknun itu artinya adalah lauhul mahfuz. Sehingga itulah yang dijawab bahwasanya maksud turun Al-Quran itu bukan turunnya kepada Nabi, tapi turunnya ke Baitul Izzah tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, diturunkan Al-Quran itu maksudnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tadi, ke langit pertama di satu tempat Al-Quran turun secara utuh. Karena bahasa Allah di situ Al-Quran, bukan awal Quran atau beberapa ayat dari Al-Quran. Ya kan? Lihat kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bukan sebagian ayatnya atau sebagian suratnya, tapi Al-Quran. Itu jawaban yang mengatakan bahwasanya Nabi itu diutusnya pada bulan Rabiul Awal. Baik. Mudahnya agar kita bisa memahami, sebagian para ulama menggabungkan dua pandangan ini. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya Nabi itu diangkat menjadi Nabi, diturunkan pada wahyu, bukan langsung begitu saja tanpa ada pendahuluan. Sebagaimana periwayatan yang disebutkan bahwasanya 6 bulan sebelum Jibril itu menjumpai Nabi membawa surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi itu mengalami peristiwa. Apa peristiwanya? Setiap ia mimpi terjadi keesokan harinya. Selama 6 bulan. Nah, 6 bulan ini sebelum diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Selama 6 bulan. Ada setiap hari, setiap malam beliau mimpi terjadi sesuatu, paginya terjadi. Dan kita tahu bahwasanya mimpinya para nabi itu apa? Wahyu. Sekali lagi, kita mengetahui bahwasanya mimpinya Nabi itu apa? Wahyu. Apa buktinya? Kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Ibrahim apa kisahnya? Allah memerintahkan melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku aku menyembelihmu. Itu perintah, wahyu. Karena nggak semalam aja, berulang. Akhirnya diperintah apa, melaksanakanlah perintah itu beliau. Begitu juga mimpi yang dimimpikan siapa? Yusuf. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban asy-syams wal qamar ra'aitum li sajidin. Ini wahyu, kemudian hari benar-benar terjadi. Ala kulli apapun. Berarti 6 bulan sebelum Jibril turun membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau sudah diangkat menjadi nabi dengan mimpi tadi. Jelas ya? Nah, diangkatnya 6 bulan ini mulainya lah di Rabiul Awal. Coba hitung Rabiul Awal sampai Ramadan berapa? 6 bulan. Di Ramadan lah diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akhirnya tergabunglah 2 Jelas ya? Jadi di bulan Rabiul Awal inilah awal mulanya diturunkannya wahyu melalui mimpi. Ada peristiwa ini terjadi, besok benar terjadi. Besok lagi mimpi lagi, benar terjadi. Itu wahyu sudah. Berjalan wahyu kepada dirinya. Tapi mulainya di Rabiul Awal. Tapi Al-Quran, ayat-ayat Allah yang turun ini di bawah Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun pertama kali di bulan Ramadan. Sudah jelas ya, tergabung 2 pendapat. Sehingga mulai mimpi yang bentuknya wahyu dan terjadi keesokan hari itu di bulan Rabiul Awal. Dan ini sebenarnya beliau sudah mulai diangkat dari Nabi, cuma beliau tidak merasakan. Karena hanya merasakan keanehan saja. Kok setiap saya mimpi terjadi besoknya terus begitu dan terulang. Makanya dikatakan semenjak itu beliau kan apa? Berkhalwat di ghar, ya, di satu gua. Gua apa namanya? Gua Hira. Di situ dan disebutkan bahwasanya beliau itu